Anda ketika membutuhkan pertolongan harus secara pribadi menghubungi orang tersebut, jangan membuat sebuah pengumuman. Hi again, speak up episode selanjutnya di tempat yang sama dan lebih samar-samar. Sosial eksperimen yang berkedok challenge 120 cup puding. Ini adalah salah satu pembuktian saya bahwa bantuan datang jika diminta secara pribadi. Apa yang saya maksud bantuan datang ketika diminta secara pribadi? Semisal begini. Kamu sangat membutuhkan sekali pertolongan. Semisalnya challenge itu adalah nyawa saya. Saya membutuhkan jantung, saya membutuhkan liver mungkin, saya membutuhkan paru-paru. Atau mungkin namanya sindrom apa ya itu yang di banyak orang tapi nggak ada yang mau nolongin kamu. Kayak kamu harus nodong misalnya, kamu yang baju biru tolongin saya, tutupin darah saya begitu. Saya lupa nama sindromnya. Dan ini terjadi juga di sosial eksperimen kali ini, di mana Anda ketika membutuhkan pertolongan harus secara pribadi menghubungi orang tersebut, jangan membuat sebuah pengumuman. Di 120 cup puding saya membuat konten, bahkan itu sebuah konten yang sifatnya luas, karena konten bersifat luas. Kenapa di kanan susah dipasang? Agak hadap sini saja bisa kelihatan kan wajah. Atau dipindah aja di sini. Kita cari yang bagus. Nah, di 120 cup puding saya mempostingnya secara global, secara besar-besaran, dan dari situ saya menemukan beberapa pemikiran yang kayaknya harus dibahas di konten ini. Lagian mereka juga nggak nonton sih. Seperti ini misalnya. Saya membuang malu untuk menjapri orang-orang yang selama ini sudah tidak punya hubungan lagi. Bukan sudah tidak punya hubungan, sudah tidak dekat lagi. Kayak masih berteman aja, tapi nggak kayak dulu dekat, selalu bersama, selalu ini, selalu itu. Dengan maksud mencari tahu. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak melihat sama sekali. Mereka tahu keperluanmu, mereka tahu apa kebutuhanmu, tapi mereka sama sekali tidak mau tahu, atau mungkin tidak mau melihat, atau I don't know. Dari chat yang saya kirim, ini mereka kayak bodo amat lah. Atau mungkin ya mungkin malu atau dan lain-lain. Tapi setidaknya etikanya ketika ada orang perlu sesuatu atau walaupun Anda tidak bisa membantu, ya minimal dibalas. Begitu. Mangga the best by the way. Selanjutnya orang yang cuma read. Ini lebih ke orang yang mungkin apa sih yang datang ketika perlu aja. Bagi kalian yang belum nonton, kontennya nanti ada di atas. Berteman memang ketika perlu aja. Ada sesuatu ya memang harus berhubungan, kalau nggak ada ya ngapain. Nanti didengar lagi di konten selanjutnya sebelumnya. Selanjutnya orang yang nggak beli tapi mereka ngomong. Ini lebih ke bagus lah. Ada jawaban kayak Anda teriak-teriak tolong dan orang, oh aku nggak bisa. Kayak kita bisa memastikan dia itu nggak bisa dan fix pasti dia nggak bisa.
kayak menemukan jawaban aja, walaupun dia nggak bisa ya. It's okay. Orang selanjutnya yang berjanji dan tidak muncul-muncul. Karena perlu kalian ketahui, selain saya tidak bisa bawa motor, itu menjadi salah satu tolak ukur bagaimana mereka menyempatkan waktu dan kesempatan dan untuk datang ke sini atau ojol mereka untuk itulah. Tapi yang di sini orang yang berjanji, tipe orang yang berjanji tapi tidak bisa ditepati. Lebih baik tidak mengatakan tidak daripada berjanji dan tak bisa ditepati. Orang selanjutnya adalah mereka yang membeli. Ada yang membeli sekaligus banyak, ada yang membeli sekedar kebutuhan aja, yang ya nilai seseorang tidak diukur dari banyaknya ia membeli 1, 2, 3, sampai 25, tapi dari kemauan untuk mereka beli. Ada yang beli 1, besoknya balik 2, ada yang beli 1, balik 1, ada yang beli 5, tapi nggak balik-balik. It's okay. Bagiku mungkin gini ya, bersyukur mereka udah mau beli, kayak mereka menghargaimu walaupun hargamu tidak seperti harga puding. Tapi mereka berusaha. Ada yang mungkin pelajar dan karena ini libur, mungkin itu seluruh uang jajannya atau apa, nggak tahu. Ada yang pekerja dan tanggal 2 tapi tetap beli. Ada yang karena kebutuhan dia punya keluarga besar, jadi sekalian aja beli, atau punya acara. Kayak begitu sih, kayak oh ya aku punya ini ya, sekalian aja deh karena Gary jualan. Tapi nggak diukur dari situ. Diukur dari nilainya kalian membantu orang, nilainya kalian padaku, pada siapa yang menjual. Karena nggak mungkin nilaiku 200.000 di mata kalian sih, atau nilaiku 5.000, tapi dari keikhlasan, ketulusan yang kalian berikan juga. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini orangnya nggak nonton jadi nggak masalah dibahas. Ada orang yang saat dulu kita kayak nggak terlalu dekat juga, kayak satu lingkungan lah, kayak satu apa ya kalau bilang, satu sekolah lah. Dulu mereka kayak beli ini dong, beli ini. Setelah sekarang udah punya uang sendiri, kayak ketika punya sesuatu, saya menjual sesuatu, kayak oh gini ger, kayak it's okay. Nilaimu ternyata di mataku seperti itu. Datang saat butuh, it's okay, it's fine. Ya sudah, orangnya pasti begitu. Nggak perlu terlalu diambil pusing. Dan apalagi ya yang terakhir, orang yang basa-basi, kayak aduh begini. Semisal
Ini ada puding loh, mau beli nggak? Harganya cuma 5.000, variannya ini. Aduh, jauh, begini. Tapi itu misalnya saya bilangnya kemarin, tapi hari ini dianya mungkin lewat di sekitaran rumah, atau kalau mau dibilang jaraknya lebih dekat lah daripada rumahnya yang awalnya begitu. Jadi dia ada keperluan di sinilah, dekat-dekat sini. Tapi it's okay, it's fine. Yang jelas sosial eksperimen sekaligus pembuktian juga, challenge, dan ya karena merasa sendiri. Mungkin karena tipe orang yang sering membantu orang jadi agak canggung ketika dimintai tolong, dan agak malu ketika nge-DM orang, dan terbukti ternyata salah itu ada pada aku sendiri yang nggak minta tolong secara langsung. Nanti nama sindromnya aku taruh di sini kalau sempat ngedit, kalau enggak ya begitulah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Itulah kegelisahan sebelum tidur, dan 2 cup puding habis untuk diri sendiri. Thank you for watching guys. Bagi kalian yang nonton sampai akhir, silakan komen di bawah. Jangan malu-malu buat komen, biar saya tahu. Kalau likes aja nggak tahu kalau kalian nonton. Dan pastikan komennya sesuai yang saya bahas, biar kita bisa diskusi di bawah. Thank you for watching. Bye-bye.